Iya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, shalom. Sekali lagi shalom, berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Duta Injil. Saudara siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mana tangan-tangan yang sudah diberkati tinggi saudara? Semua diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama, satukan hati kita doa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Immanuel nyata atas kami. Sungguh penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kalau kami ada, bukan kuat gagah kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kami doa ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siap kerjakan atas kami. Puji-pujian kami naikkan, mujizat Tuhan terjadi. Yang datang lemah, Tuhan kuatkan. Yang datang susah, Tuhan hibur. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kasih setia Tuhan nyata atas kami, Tuhan duta-duta Injil. Sekarang ini Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau menguasai hati kami, menguasai tempat ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pasukan malaikat Tuhan ada beserta dengan kami, bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Raja di atas segala raja. Segala bentuk kuasa gelap yang coba mengganggu kami tolak, patahkan dalam nama Yesus keluar. Roh Kudus ambil alih ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Kami siap bersorak buat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya, yang diberkati, duta Injil pemenang. Sama-sama kita katakan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara, angkat pujian. Glory Tuhan ya. Sama-sama katanya, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Terpujilah Engkau Tuhan, katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia Tuhan, Dia yang maha mulia, Dia maha kuasa. Sebut dengan iman, namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama Yesus Tuhan. Puji Hosana, amin Tuhan. Puji Hosana, Yesus Tuhan. Puji Hosana, terpujilah Engkau Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia Yesus Tuhan. Mari kita amin, haleluya. Puji Yesus Tuhan. Dia yang maha, Dia maha kuasa. Sebut namanya siapa saudara? Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi ya. Puji Tuhan. Dahsyat. Thank you Lord. Sama-sama angkat pujianmu, katakan, mari kita sambut Sang Raja. Puji Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Glory Tuhan, yo. Dia yang maha, Dia maha kuasa. Angkat tangan kita sama-sama, namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana. Sama-sama come on say, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, yes Lord. Dahsyat Tuhan, luar biasa Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk.
Mari kita puji namanya, nyanyi buat Tuhan semua yuk. Nyatakan Tuhan, oh dahsyat bu, dahsyat saudara, katakan sekali lagi ya, sama-sama jemaat saja nyatakan thank you Lord. Semua angkat pujian, mari kita sambut puji Tuhan ya. Puji-puji namanya, Dia maha mulia, Dia maha kuasa. Sebut namanya siapa? Mari sama-sama singers, angkat pujian, puji hosana, amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji Tuhan, amin. Asyik Tuhan, amin. Thank you Lord, mulia. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan angkat pujian, puji asyik, dahsyat, amin. Luar biasa Tuhan, amin. Angkat tangan kita. Oh, luar biasa Tuhan, amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama semua. Puji hosana, yeah. Puji hosana, thank you Lord. Puji hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji hosana, asyik Tuhan. Puji hosana, luar biasa Tuhan. Nyatakan semua, mulia, mulia namanya. Come on say, mulia. Semua katakan, mulia namanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan, sorakan haleluya. Salam-salam kiri kanan. Happy Sunday, happy Sunday. Semangat kita memuji Tuhan. Come on, say, thank you Lord. Luar biasa Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Satu-satunya itu Engkau saja Tuhan, yang ditinggikan, diagungkan selamanya Tuhan. Mari angkat pujian kita, katakan dengan iman. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, amin. Katakan sumber dari segalanya. Kau kebenaran, oh, oh. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Iya Tuhan, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, amin. Ku tahu sungguh, yes Tuhan, anugerah-Mu bagi hidupku takkan sama. Tepuk tangan di atas kepala ya. Asyik Tuhan, kasih. Sekarang selamanya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Sama-sama angkat pujian kita. Jemaat saja katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Katakan dengan iman. Kau kebenaran, oh, oh. Yes Tuhan. Sama-sama singers. Terang Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama Tuhan. Yes Lord, ku tahu sungguh nyatakan anugerah-Mu bagiku. Benar Tuhan Yesus. Biar musik memuji Tuhan, glory Tuhan, amin.
hanya Yesus. Angkat tangan katakan Tuhan, Kaulah alasan untuk apa? Untuk ku hidup. Dahsyat Duta Injil. Hanya menyenangkanmu. Lagi yang mau katakan tinggi, katakan Tuhan. Kaulah alasan. Gak ada yang lain Tuhan. Untuk ku hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya menyenangkanmu. Mari sama-sama. Sorak haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Engkaulah alasan. Yesus saja. Kaulah alasan. Benar Tuhan. Untuk ku hidup. Iya Tuhan. Hanya menyenangkanmu. Sama-sama serukan namanya. Yesus Tuhanku. Yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan. Amin. Ku tahu sungguh. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu Yes Lord. hidupku takkan sama. Tepuk tangan di atas kepala. Yuk Duta Injil. Come on. Iya takkan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa saudara? Menaklukkan Katakan di mana? bawah kaki. Luar biasa. Ku pakai kuasa dari Rajamu. Mari Duta Injil. Asya Tuhan. Luar biasa. Yang diserukan. Sungguh Besar kau Tuhanku. Engkau perisai yes Tuhan. dengan Benar Bapa. dalam Yesus Bahwa ada kemenangan. Sorak pujian. bersorak berada. Terpujilah Tuhan. Yes. Benar Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kami bersorak-sorak. Kami memuji Engkau. Jemaat saja nyatakan dengan iman. Ku diberi dari siapa? Saudara, untuk apa? Yuk, Duta Injil katakan di mana? Dahsyat Bu, amin. Mari singers, bila Allah ada bersamaku, benar Tuhan. Mari Duta Injil, come on sing. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan. Ku bersorak. sorak-sorak. Terpujilah. Benar Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan angkat tanganmu. Sungguh besar. Dahsyat. Luar biasa amin. Tuhan lihat lo tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat hati yang menyembah dan bersorak buat Tuhan. Gak ada yang lain. Hanya Yesus. Yes Tuhan. Sekali lagi yuk. Angkat tangan kita lambaikan. Semua singers. Benar Tuhan. Perisai bagi kami. Tempat perlindungan atas kami. Itu Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Ready singers. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Come on singers. Sungguh besar Kau Tuhanku. perisai. Haleluya. Benar Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Ada kemenangan. Kemenangan. Ku bersorak. Terpujilah. Terpujilah. Lambaikan tanganmu. Duta Injil sing. Terpujilah. Benar Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah. Benar Bapa. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Benar Tuhan.
Sorak-sorai pujian kami Bapa hanya buat Engkau Raja di atas segala raja, sumber segalanya atas setiap kami. Kami percaya, kami terima dengan iman. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, perubahan terjadi. Hidup kami gak sama lagi ketika kami alami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silahkan duduk saudara, tundukkan kepala. Masing-masing doa saudara. Doa saudara. Tundukkan kepala, pejamkan mata saudara. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu, Tuhan peduli. Sebab kita ada di tangannya Tuhan. Kita ada di pikirannya Tuhan. Kita ada di rencananya Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Datang memuji. Datang menyembah. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Dimuliakan Tuhan. Diangkat, disembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Yesus Tuhan. Glory bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lakukan perkara ajaib di tengah-tengah hidup setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Glory Tuhan. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We heard that there is no way through. We heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, Break the unbreakable. God we believe. God we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. we'll see a miracle. Hallelujah. God we believe. Yes Lord. God we believe for Benar Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Nyatakan dengan iman. We know that hope is never lost. For there is still an empty grave. God we believe no matter what. There is power in your name. Nyatakan dengan iman. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God we believe in you. we believe. Yes
benar Tuhan. God we believe. Yes Lord, haleluya. God we Mari yang percaya. Benar Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan. Ia dengan iman engkau jalan. Engkau kebenaran Tuhan. Yes Lord. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Lagi nyatakan. You are the way. Benar Bapa. Seems to be no way. Yesus Tuhan. We trust in you. Mari sekali lagi. Sekali lagi nyatakan Tuhan. You are the way. When there seems to be no way. Benar Bapa. We trust in you. God, you have the final say. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe in you. God we believe. Yes, Lord. Hallelujah. God we believe. From the impossible, From the we'll see a miracle. we'll see. Nyatakan dengan iman Tuhan. God we Jesus, hallelujah. Sama-sama, sembah. Move the immovable, break the unbreakable. unbreakable. God, we believe in you. Jesus, hallelujah. From the impossible, benar Bapa, hallelujah. Yesus Tuhan, God we believe. benar Bapa. God, we believe for it. You say, I believe. You say, it is done. Say it. You say, I believe. You say, it is done. Lagi nyatakan. You say, I believe in you. I believe. I believe in you. You say, Jesus, hallelujah. it is done. Nyatakan Tuhan. You say, I believe. You say, it is. Jemaat-jemaat saja nyatakan. You say, I believe. You say, hallelujah. It is done. Amin. Mana tangan-tangan yang percaya? Tinggi katakan. Kami percaya Yesus Tuhan. Benar Bapa. Mari sekali lagi. Jemaat Tuhan katakan. You say, I believe. Thank you Jesus. It is done. Haleluya. Nyatakan Tuhan. You say, I believe. Benar Tuhan. It is done. Yang percaya sembah Dia. Haleluya. Move the immovable, break the unbreakable. God we believe. Yang percaya katakan. From the impossible, we'll see a miracle. Mana tangan-tangan yang percaya? God we believe. Nyatakan Tuhan. Lagi sembah Dia Tuhan. Move the immovable, break the unbreakable. God we believe in you Jesus. Benar Tuhan. From the impossible, benar Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan Tuhan. Move the immovable, break the unbreakable. God we believe.
Jemaat saja katakan. Mana tangan-tangan yang percaya? Tinggi, katakan. Maka terjadi mujizat, kuasa, perubahan, pemulihan Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku imanku bersepakat. Tuhan dengar. Yes. Haleluya. Pujian, penyembahan kami Tuhan hanya buat Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Sama-sama singers, angkat kedua tangan kita, nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, Bapak Pendeta Julius yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. terima dengan iman, haleluya. Ku terima Yesus Tuhan, kemenangan, Raja di atas segala raja. Thank you Lord. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. angkat pujian kita, nyatakan dengan iman. Ku terima sekarang ada kemenangan. Yes, kami terima dengan iman. Haleluya. Ku terima Benar Bapak, haleluya. Sorakan haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Kami percaya. Haleluya. Thank you Lord. Biarlah Bapak, ajaib, 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 ajaib. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib bagi setiap kami ya Tuhan. Perintah-perintah-Mu membuktikan bahwa Engkau membawa kami dari lompatan yang satu ke yang lainnya. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang bisa diharapkan, Allah yang bisa dipercaya dalam segala hal. Dan kami bersyukur karena siang ini kami ada di ruangan ibadah ini. Tempat di mana kami selalu bergaul karib dengan Engkau. Tempat banyak di antara kami dijamah di sini. Tempat banyak di antara kami diperbaiki hidupnya. Tempat kami dilawat Tuhan dan mengalami Tuhan di ruangan ibadah Gereja Duta Injil Ambasador ini Tuhan. Mari lawatlah kami masing-masing. Taruh tangan-Mu di atas kepala kami satu persatu, berkati kami semua. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biarlah siang ini kami mengalami kebangunan rohani di gereja kami. Kami mengalami Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami diperkaya dalam segala yang baik. Mari Rohul Kudus bekerjalah. Selama firman Tuhan berlangsung, dapatkanlah kami semua anak-anak yang Engkau kasihi. Ini doa dan ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah, silakan duduk. Terima kasih hamba-hamba Tuhan sepelayanan di ibadah ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat siang, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tetap sukacita, amin. Kita bersyukur hari ini kita ada di sini sebab Tuhan baik. Dia memberkati kita dulu, Dia memberkati kita sekarang, Dia memberkati kita selama-lamanya.
Ya. Mari buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 saja. 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-22. Tema khotbah saya adalah Together in Harmony. 1 Petrus 1 ayat 22, bersama-sama dalam keharmonisan. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bapak Ibu, tadi subuh saya baru pulang dari Rantau Prapat. Jadi sekarang saya lagi Batak banget nih. Ya, kerjaannya di Rantau Prapat tuh orang-orangnya suka ngopi aja ya, dari pagi siang sore yang diobrolin politik lah, Sri Mulyani lah gitu. Ya, segala macam gitu ya. Dan orang-orang di warung kopi itu ya seringkali Bapak Ibu adalah orang-orang yang memang suka nongkrong, sama seperti kita. Ya. Lalu satu kali ketika saya pulang kemarin di rumah di Rantau Prapat itu, hati saya langsung mikir, kalau kita nongkrong terus sama teman-teman kita, pernahkah kita minta jadwal sama Tuhan kita nongkrong bareng? Ya, kadang-kala kita juga harus duduk ngobrol sama Tuhan gitu ya. Dan cerita sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Alkitab bilang curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, karena dialah Tuhan yang paling mengerti. Karena gak ada yang mau dengar curhatan kita Bapak Ibu. Bahkan kipas angin kalau kita curhat di depan dia pun, dia akan geleng-geleng di depan kita. Ya, dia ke kanan, dia ke kiri gitu ya. Karena hidup ini ya, kalau di usia-usia seperti ini ya kita mau hidup untuk apa? Hidup itu cuma untuk ya keluarga dan anak-anak Bapak Ibu. Tadi cerita-cerita dengan Bapak, cerita cucu gitu ya. Cucu itu penghiburan kata Bapak. Ya. Dan saya belajar ya baru mengerti bahwa cucu itu rupanya titipan anak. Ya, kalau anak itu titipan Tuhan, cucu titipan anak Bapak Ibu. Ya, jadi orang tua jaga jaga cucu gitu ya. Dulu kita bisa marah sama anak, tapi kalau sama cucu, kadang kalau kita mau marah, oma langsung ya. Dan kebanyakan opa itu seperti singkatannya, orang paling asik buat cucunya. Jadi dia selalu ingin asik sama cucunya dan luar biasa kalau kita bisa sampai di titik itu. Nah hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa bersama-sama dalam keharmonisan. Bagaimana kita bisa bersama-sama dalam keharmonisan? Hal yang pertama dalam ayat ini dikatakan, jika kita bersama-sama menyucikan diri kita. Kalimatnya dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu, inilah hal yang pertama. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk menjadi orang-orang yang dimurnikan di dalam Tuhan. Selamanya kita harus menjadi orang-orang yang bergerak maju Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang-orang yang belajar ya supaya dosa tidak lagi merintangi kita. Satu kali saya cerita di sini, saya waktu ngurus pajak, rupanya STNK saya keblokir. Terus saya tanya, kenapa keblokir Pak? Oh karena Bapak kena etle. Waktu saya cari tahu bagaimana fotonya gitu ya kan, bisa dilihat fotonya. Rupanya saya hanya menaruh tangan di kaca di samping setir saya. Dan saya hanya begini karena kecapean waktu itu habis doa dari sore sampai malam gitu di Gatot Subroto pas jalanan lengang gitu ya. Nah rupanya waktu saya zoom, tangan saya itu bukan sedang nelpon, tapi sedang bersandar karena kecapean. Terus akhirnya saya tanya, Pak ini saya bukan nelpon loh, coba saya gedein ini. Ini gak pegang handphone, oh ya udah Bapak klik aja sebelahnya tuh ada kolom biru, nanti bikin bantahan di situ. Akhirnya saya buat, ya, bahwa saya tidak sedang menelpon, kalau dibesarkan itu kelihatan bahwa saya hanya menyandarkan tangan di kaca. Lalu kemudian gak lama Bapak Ibu blokirnya kebuka. Ya. Lalu saya bayangkan ketika saya di Samsat itu. Kalau sampai surga pasang etle untuk kita. Ya. Udah berapa kali kita keblokir Bapak Ibu. Ya. Mungkin hari ini kita adalah orang yang terhitung sedang keblokir.
Jangan-jangan engkau tidak bisa keluar dari masalahmu, jangan-jangan engkau sedang ada dalam masalahmu yang tidak pernah berhenti, bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan gak menolong kita, cuma karena hidup kita lagi diblokir aja. Terus gimana caranya Pak? Ya buka blokirnya, urus baik-baik, minta ampun sama Tuhan, biar kasih karunia itu sampai, biar doa itu gak mentok di langit-langit, biar kita jadi orang yang melulu melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Kita jadi orang yang harus belajar bahwa hidup itu harus belajar. Dikatakan di sini dalam 1 Petrus 1 ayat 22 ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Ya. Rupanya untuk menyucikan diri itu nggak segampang apa yang kita usahakan. Karena memang itu bukan dengan usaha kita. Kita perlu mengundang Tuhan dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil, ia akan mengampuni kesalahanmu dan menyucikan engkau dari segala dosamu. Jadi siapa yang menyucikan kita dari segala dosa kita? Bukan kita, bukan usahamu, tapi kuasa Tuhan yang menolong engkau. Selamanya kita ini adalah manusia yang memiliki kodrat dosa. Ya. Alkitab berkata dalam Yakobus bahwa keinginan itu kalau sudah dibuahi dan jika dosa itu sudah matang, maka ia akan membinasakan Bapak Ibu. Ada kalimat dosa itu sudah matang. Rupanya dosa itu juga ya ada yang mentah, ada yang matang. Terus gimana kita mempelajari dosa yang mentah itu? Bagaimana kita bisa bilang dosa itu udah matang? Rupanya yang mengandung dosa itu adalah kita. Diri kita ini adalah satu lab yang bisa melahirkan dosa. Sehingga dosa itu bukan lagi mentah tapi dia bernyawa. Dia hidup Bapak Ibu. Dia terlahir. Waktu Hawa digoda oleh iblis Bapak Ibu, terjadi dialog. Rupanya melakukan dosa itu adalah karena ada dialog dalam diri kita. Secara tidak sadar, Bapak Ibu, alam bawah sadar kita itu berdialog. Sehingga Alkitab menjelaskan bahwa ada dialog-dialog yang bisa membuat kita ambil keputusan untuk melakukan atau tidak. Dan itu ada di dalam alam pikiran kita. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Di hati kita ini Bapak Ibu, ya banyak dosa mentah yang belum matang. Sehingga Alkitab berkata, ketika dalam kitab Wahyu, Yesus dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Engkau harus mengalami hidup sampai di titik ini Bapak Ibu. Kalau Yesus masuk di hati kita akan rasa seperti makan tiap hari di sini, di hati sama Tuhan. Ini namanya gambarannya adalah sukacita senantiasa. Bayangkan waktu Yesus mau masuk di hati kita, dia nggak ada ingin yang lain. Dia ingin supaya hati kita seperti pesta tiap hari. Kita makan tiap hari sehidangan dengan Tuhan. Itulah kebangunan rohani yang harus terjadi dalam hidup kita. Sehingga hati kita bukan merupakan tempat sampah. Tapi tempat yang sudah dibersihkan Tuhan. Ruangan yang sudah diperbaiki Tuhan. Lalu hati kita menjadi tempat makan bersama dengan Dia. Wah luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengerti makna ini. Ya. Kalau kita menjadi orang-orang yang belajar tentang hal ini. Maka kita belajar tentang bagaimana Tuhan hidup di hati kita. Sehingga kalau format hidup kita adalah manusia yang berdosa, maka hati kita penuh dengan dosa mentahan. Saya pernah membaca satu buku itu menulis satu kalimat, sesungguhnya hati ini adalah pabrik dari segala keinginan. Jika dosa itu sudah diingini, maka dia akan matang, kata kitab Yakobus. Dan keinginan itu membuahkan dosa. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau hatimu belum diperbaharui. Tuhan berkata kepada kita, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Tuhan gak servis hati kita. Tuhan ganti baru. Ya.
Tuhan ganti dengan hati yang tidak sama dengan hati yang lama. Sehingga hatimu tidak lagi menjadi hati yang penuh dengan mentahan dosa yang siap engkau lakukan. Ya, kata orang berkata hati itu adalah kamus dosa. Kita mau cari dosa apa aja ada di dalam hati. Karena mentahannya ada di dalam hati kita. Alkitab bilang betapa liciknya hati. Ya. Jadi kalau hati itu licik dia bisa gocek kita loh. Ya. Nonton Argentina sama apa tuh kemarin? Inggris, astaga. Ya, saya nontonnya di Rantau Perampat. Bayangkan Bapak Ibu, teriakan yang saya tidak pernah dengar di Indonesia, di Jakarta. Di sana baru saya dengar. Itu kayaknya langit, wah rumah itu hancur. Kalau orang Korea Utara udah teriak, waduh. Ya, saya datang ke rumah Namburu saya bilang gini, Horas. Terus saya bilang, annyeonghaseyo. Dia bingung, kok annyeonghaseyo? Kenapa kau bilang annyeonghaseyo? Iya kalau annyeonghaseyo itu Korea Selatan, kalau Horas itu Korea Utara, Namburu. Saya bilang. Ya, akhirnya nonton Bapak Ibu. Nah yang lebih parah, minggu yang lalunya saya di Bandung. Di Bandung itu saya pelayanan jam 8 di GBI Elang, lalu jam 11 di GBI Glow Bandung. Nah masalahnya yang jam 8 ini. Waktu dilihat jadwal bola, jam 8 itu adalah Argentina sama Swiss. Ya. Wah gawat, gembalanya udah tepuk jidat. Saya lihat kok, kenapa Pak? Kok dari tadi Bapak kayak agak kelihatan bingung gitu. Iya Pak, ini banyak jemaat yang WhatsApp saya yang katanya mereka gak bisa datang. Ada yang bilang kakinya sakit lah, apanya sakit lah. Nah ini saya tahu nih Pak, ini pencinta bola gak mungkin dia kakinya sakit. Terus saya bilang, jangan-jangan itu karena main bola. Akhirnya saya khotbah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, jam 8 itu waktu saya khotbah. Di sementara khotbah tiba-tiba ada yang teriak, gol! Rupanya di belakang itu mereka sambil dengar khotbah saya, sambil nonton bola. Astaga. Saya mau lompat juga terus tanya, siapa yang gol? Bayangkan gitu ya, wah gawat gitu ya. Jadi sebelum kejadian itu di sosial media sudah banyak itu flyer-flyernya. Pilih Tuhan atau pilih bola. Ya, yang pendeta jam 11 dia telepon kami gitu ya. Ya saya lumayan bisa nonton dulu, kalian ibadah dulu. Nanti di saya kan jam 11 katanya. Dan itulah hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kita suka memasukkan hal-hal yang buruk dalam hati kita yang sudah diperbaharui, maka hati kita kembali ke format yang lama. Kalau hati itu bagaikan sebuah galeri, Bapak Ibu. Galeri handphone gitu ya. Saya ini orangnya suka men-screenshot sesuatu Bapak Ibu. Ya, kadang-kala kita juga suka men-screenshot kesalahan orang kan. Kalau orang salah kita langsung screenshot jepret. Orang marah punya kekurangan kita langsung screenshot jepret. Ya. Dan berapa banyak orang yang sudah kita screenshot kita masukkan di hati kita. Jangan. Ya. Setiap kali saya ketemu sesuatu yang penting saya screenshot. Ini jangan-jangan nanti penting. Jangan-jangan nanti butuh, screenshot lagi. Jangan-jangan nanti butuh, screenshot lagi. Jangan-jangan nanti butuh. Bapak Ibu tahu, screenshotan di galeri handphone saya ada 2.732. Dan sampai hari ini tidak ada satupun yang saya lihat lagi. Sehingga apa artinya kita men-screenshot? Jangan masukkan sesuatu yang gak bagus di hati kita. Jangan masukkan sesuatu yang buruk di hatimu, Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang bagaimana kita gak suka membenci orang, saya mau bilang buat Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau saudara benci orang lain, itu bukan tanda saudara menang atas orang lain itu. Enggak. Tapi tandanya bahwa saudara kalah terhadap diri saudara sendiri. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Pendeta suka enggak dirinya ini mengajak benci seseorang? Wah, saya sering bertengkar dengan diri saya sendiri. Saya sering gulet sama diri saya. Saya sering bentrok sama diri saya Bapak Ibu. Berantem saya dengan diri saya. Diri saya bilang benci, saya bilang enggak benci, enggak tarik-tarikan Bapak Ibu. Dan akhirnya saya harus mengendalikan diri saya. Bapak Ibu tahu, kemenangan sejati adalah saat engkau memenangkan pertandingan atas dirimu sendiri, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa kekalahan yang paling tidak mulia adalah kalah terhadap diri sendiri.
Bapak Ibu harus menjadi pemimpin atas diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu harus menang atas diri Bapak Ibu sendiri. Saudara harus menjadi raja atas diri Bapak Ibu sendiri. Saudara yang mengendalikan, saudara yang memerintah, saudara yang memutuskan. Saudara boleh tidak pernah dilantik sebagai raja, tapi minimal saudara jadi raja atas diri saudara sendiri. Saudara boleh tidak menjadi pemimpin di luar diri saudara, tapi minimal saudara jadi pemimpin atas diri saudara sendiri. Kalau saudara tidak membenci seseorang, itu tandanya saudara terhormat. Orang yang tidak suka membenci, orang yang tidak suka iri, orang yang tidak suka balas dendam, orang itu adalah orang yang bisa disebut orang yang mulia, orang yang bersahaja. Ya. Tapi kalau kita suka membenci Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu? Kebencian itu adalah level paling bawah dari ketidakbaikan karakter. Sehingga jangan mau diajak membenci orang. Jangan mau turun ke level yang paling rendah dalam kehidupan, jangan. Kalau ada orang yang suka ajak kita, ayo kita benci dia, jangan, bilang aja sama dia, enggak level. Level gue udah di atas, masa gue mau turunin serendah-rendahnya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita jadi orang yang membangun diri kita bagaikan arsitek diri sendiri. Saudaralah yang membangun fondasi kerangkanya. Saudaralah yang membangun rumah diri hidup saudara. Ya, memang kalau jadi kuli atas diri sendiri itu kalau bangun itu saudara capek, butuh tenaga. Tapi saudara harus sepakat dengan saya bahwa kita bukan bangun rumah yang gampang rubuh. Kita bukan bangun rumah yang sembarangan, tapi kita bangun rumah yang bagus, yang kuat, yang tidak gampang rubuh dan pasti harganya tidak seperti biasanya. Harganya mahal, harganya berkelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena harganya harus dibangun dengan kebaikan, kejujuran, kasih, setia, dan cinta. Bangun hidupmu dengan kerangka dan pondasi ini. Jangan bangun dengan benci, capek membenci orang Bapak Ibu. Kebencian itu melelahkan. Kebencian itu membuat kita mundur Bapak Ibu. Ya, kebencian itu membuat kita tidak baik-baik saja. Kalau kita jadi orang yang menjalani hidup, maka hidup itu harus belajar menyucikan diri. Ya. Tadi kita juga ngobrol, kurangin duren gitu ya. Kemarin teman saya bilang, kalau usia begini yang dikurangin tuh bukan dosa Pak, tapi duren katanya. Bayangkan di Sumatera itu ada duren horas, duren sibolangit ya. Iya sibolangit apa? Sibolang ya. Satu kali saya pernah makan di Sibolang itu menjamu 2 orang tamu. Ya. Teman sendiri tapi dia formal karena dia adalah tim dari Lamdik Bapak Ibu. Kami duduk berempat, ada 1 ibu yayasan, 2 orang tamu kami dan saya. Tiba-tiba ada mbaknya berkata, Pak, Bu, buka ya. Oh ya, silakan buka. Dibuka durennya. Kami suruh makan tamu dulu, baru kami gitu ya. Ayo Pak, makan Pak. Makan. Si tamu ini bilang begini, waduh dari selama saya ke Medan, baru kali ini saya makan duren paling enak katanya. Oh ya, terus saya nggak sabar, saya cicipin juga. Oh bener enak. Iya ya. Kayaknya nggak kayak durian kemarin gitu ya. Wah akhirnya tambah 1 lagi. Buka lagi ya Bu? Iya buka. Buka lagi ya Bu? Iya buka. Ada 3 durian karena besar-besar Bapak Ibu. Sudah buka, ibu yayasan bayar. Saya lihat dari jauh kok lama gitu ya nggak kembali-kembali. Waktu saya lihat dari jauh kok kayaknya ada perdebatan di sana. Akhirnya saya datang dong. Kenapa Ibu gitu? Iya ini coba kau perhatikan. Masa ibumu mau beli durian 3,8 juta? Kalau kau lihat muka saya, mana mungkin saya beli duren 3,8 juta? Hah? Jadi harganya 3,8 juta? Iya Pak, katanya. Dalam hati saya, pantas enak. Akhirnya saya lihat struknya. Oh rupanya duriannya durian Megatron. Musa King. Wah gawat ini. Kenapa nggak bilang tadi? Ya, coba kalau ibumu beli durian. Mana mungkin ibumu mau beli durian 3,8 juta? Aku pun enggak. Ya Bu, tapi ini udah dibuka. Akhirnya harus dibayar sambil tangannya gemeteran Bapak Ibu. Saking gemeterannya sampai lupa passwordnya, pinnya. Akhirnya dia suruh anaknya transfer. Ya, lalu bilang, lain kali saya nggak mau makan di sini. Ya. Terus saya kembali ke tempat tamu itu. Ada apa Pak, kok kayaknya teriak-teriak? Iya, saya keceplosan juga, harusnya tamu nggak boleh tahu kan. Karena ini rekan kenal juga. Wah, durian tadi harganya 3,8 juta, astaga gitu. Tahu gitu mentahnya aja katanya.
Akhirnya kami pulang. Ya, harusnya habis makan durian itu makan malam. Tiba-tiba di mobil ibu itu tanya, kita makan di mana? Aduh bu, nggak usah, saya udah kenyang, kata yang satu. Udahlah bu, udah 3,8 juta, kata. Mau makan apa lagi? Ya, terus dia bisikin, udah Pak Julius, nanti kita makan di hotel saja. Oh iya, nggak apa-apa ya Pak. Udah bu, kenyang kami. Aduh, ini gasnya terlalu banyak, memang durian mahal katanya. Terus saya telepon mereka waktu sudah di rumah. Halo Pak, gimana? Tadi makan di mana? Oh iya, itu di depan ada nasi goreng gerobak katanya. Kami makan di situ, habis tidak enak. Udah beli durian 3,8 juta, mau makan malam lagi gitu ya. Jadi kalau makan durian itu tanya-tanya dulu. Saya makan di Malaysia saja tidak sampai 3,8 juta. Di Singapura tidak sampai 3,8 juta. Ini makan di Sibolang 3,8. Tapi memang cocok lah. Mereknya aja seperti itu. Ya cuma kita aja yang kurang nanya gitu ya. Dulu kami makan 5 orang Pak, cuma 900 1 juta. Makanya aku kaget. Waktu aku mau bayar 3,8 juta sampai lupa pinnya. ATM-ku. Ya. Akhirnya anakku yang aku suruh bayar. Pulanglah. Ya. Jangankan ibu itu, saya aja gemeteran. 3,8 tuh udah jadi handphone apa ya? Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita jadi orang-orang yang harus hidup belajar menyucikan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu belajar memperbaiki diri. Belajar jaga hatimu yang sudah diganti ulang sama Tuhan. Jangan lagi engkau memasukkan dosa-dosa mentah. Yang engkau kandung lalu engkau akan tumbuhkan lewat keinginan. Dan keinginanmu akan membuat dosa itu menjadi matang dan siap untuk dilakukan. Akhirnya dosa itu memiliki nyawa. Dan akhirnya dia hidup dalam apa yang engkau lakukan. Kita bukan orang yang seperti ini. Kita jadi orang yang harus membangun rumah. Bapak Ibu dulu waktu COVID ingat kembali ke rumah. Ya. Sekarang Bapak Ibu nggak ingat pulang. Ya. Kita jadi orang-orang yang seringkali ya disuruh kembali ke rumah. Ya. Kita malah bingung gitu ya. Kita mau pulang ngapain? Kalau dulu kan kembali ke rumah kita buka firman, berdoa, mengharapkan Tuhan buat ibadah di rumah. Kita pakai baju sama. Kita di luar pemimpin, kita direktur, tapi di rumah kita pakai baju rumah. Kadang baju rumah yang paling enak itu adalah baju yang bolong-bolong malah. Baju yang ISIS katanya. Ya. Karena ada seorang bapak bajunya dibuang, dia marah Bapak Ibu. Itu kan udah bolong-bolong Pak. Itu namanya baju rumah. Kalau baju pergi itu yang bagus. Baju rumah memang yang seperti itu katanya. Yang bolong-bolong, yang ya kalau mandi nggak usah pakai anduk, langsung pakai kaos gitu ya. Supaya ya dingin di badannya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita nggak ingat pulang. Dulu kita selalu diajarkan kembali ke rumah. Ayo bangun ibadah di rumah, gereja di rumah, bangun rumah tangga, bangun baca Alkitab, bangun berdoa, pimpin ibadah. Bapak pimpin ibadah, ibu ya jadi WL gitu ya. Ya kan? Akhirnya ibu-ibu banyak yang daftar WL tuh waktu zaman sesudah COVID lewat. Kenapa? Karena udah terlatih waktu di rumah. Waktu COVID dia pimpin pujian di rumah. Ya di rumah sama di gereja itu beda. Ya pernah satu ibu-ibu ya dijadiin MC dadakan. Tiba-tiba dia kasih aba-aba begini, turun setengah. Ya refnya saja. Loh pemusiknya gak biasa lagi dengan sebutan refnya saja itu Bu. Kalau refnya tuh begini, ya kalau turun itu begini gitu ya. Sekarang ada kode kan 1, 2, kuncinya tuh 3, 4, 5 gitu ya. Atau begini gitu ya. Nah begini tuh biasanya berhenti, bukan ngajakin berantem. Dia bilang refnya saja turun setengah gitu ya. Ya kita nyanyikan lagu seperti rusa. Terus dinyanyiin seperti rusa, bukan rusa yang itu, yang satu seperti rusa. Jadi rusa juga ada yang beda. Ya. Lalu yang kedua, apa kata Alkitab tentang bagaimana kita hidup di dalam keharmonisan? Yang kedua adalah Alkitab berkata, belajarlah bukan hanya hidup untuk suci, tetapi belajar untuk taat. Alkitab berkata oleh ketaatan. Belajar taat Bapak Ibu, belajar tunduk, belajar ikut kegerakannya Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu, kita nggak perlu pergi kemana-mana untuk menyelamatkan orang. Mungkin yang engkau harus selamatkan adalah keluargamu sendiri. Waktu Yesus ketemu dengan murid-muridnya sedang menjala ikan sepanjang malam. Dan Bapak Ibu tahu, waktu Yesus lihat, Yesus berkata, tebarkan jalamu ke kanan.
Waktu saya tangkap kenapa Yesus menyuruh menebarkan jala ke kanan. Bukankah kanan kiri itu jaraknya nggak jauh Bapak Ibu. Jadi kalau di kiri tidak ada ikan, maka di kanan juga pasti tidak ada ikan. Nggak mungkin di sebelah kanan ada ikan, di sebelah kiri ada ikan. Kenapa Yesus justru berkata, tebarkan jalamu ke kanan. Rupanya waktu saya pelajari, kanan itu adalah tempat domba. Di dalam Matius 25 ayat 33, di sana dikatakan, Matius 25 ayat 33, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi di akhir zaman, domba itu di sebelah kanan, kambing itu di sebelah kiri. Domba itu adalah gambaran orang yang percaya, kambing itu adalah gambaran orang yang tidak percaya. Pantas Yesus berkata, tebarkan jalamu ke kanan. Langsung saya ngerti. Rupanya melemparkan jala penginjilan itu bukan hanya ke kiri, ke tempat orang yang tidak percaya. Tetapi juga kadang harus ke kanan, di tempat domba ada. Dan kadang-kadang kalau kita tebarkan jala ke kanan, seperti murid-murid menangkap ikan dan menebarkan jala ke kanan, ikannya lebih banyak dan ditaruh di perahu, bahkan perahu itu hampir-hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan itu. Kadang kalau kita lihat ke kanan, tempat di mana keluarga kita ada, tempat di mana orang percaya ada, justru di situ orang lebih banyak bisa diselamatkan Bapak Ibu. Karena yang diinjili bukan hanya di kiri. Di kanan pun banyak domba-domba yang tidak bertobat. Di kanan pun banyak orang-orang Kristen yang masih mengeraskan hatinya. Tidak suka beribadah, memberontak kepada Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk dan dosanya kepada Tuhan terlalu banyak. Sehingga inilah yang perlu kita selamatkan. Dan jangan-jangan yang harus diselamatkan itu adalah suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, kakak, adikmu, bahkan orang tuamu. Doa saya, biarlah rumahmu menjadi rumah selamat, rumah bahagia. Tuhan menambahkan bilangan-bilangan orang yang diselamatkan dalam keluarga kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita memastikan rumah kita selamat, Bapak Ibu. Sama seperti Lydia. Pada waktu Lydia dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16, Lydia dikatakan ia menyuruh Paulus membaptis ia dan seisi keluarganya. Dan semua keluarganya. Jadi Lydia tidak mau selamat sendiri. Lydia mau supaya keluarganya selamat. Orang tuanya selamat, anaknya selamat dan semua keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Itu baru jempol. Jadi jangan ke gereja sendiri Pak. Bawa orang rumah. Ya. Jangan punya mobil, bangkunya ada 8, 3 bersap, tapi hanya engkau sendiri yang nyupir lalu engkau ke gereja. Sayang mobil itu. Ya. Sekarang bahan bakar mahal. Apalagi ya Dexlite gitu ya. Wah luar biasa. Jadi kalau kita cuma ke gereja sendiri, mubazir mobil kita. Kalau perlu ajak teman, kalau perlu ajak orang lain. Satu kali di satu gereja di Jawa, seorang gembala menyuruh penerima tamunya mencatat semua nomor sepatu jemaat yang datang. Jemaat sampai kaget, ada apa ini? Wah jangan-jangan gembala lagi gol, usahanya lagi sukses. Gembala udah jadi bos Q, ya, udah jadi ketua, ya, udah jadi toke. Ya. Lalu kemudian dicatat semua sepatu, nomor sepatu jemaat. Sesudah dicatat Bapak Ibu, gembalanya berdiri ketika dia berkhotbah. Lalu gembala itu berkata, minggu depan saya akan berikan sepatu kepada Bapak Ibu seperti nomor sepatu yang sudah ditulis. Wah semua tepuk tangan. Tiba hari minggu depannya, ya semua orang harap-harap cemas mana sepatunya. Gak disangka mereka akhirnya benar terima sepatu. Satu-satu, sepasang-sepasang sepatu baru. Dan sepatunya bagus Bapak Ibu. Lalu gembalanya berdiri lagi di mimbar. Dan ia berkata, itulah sepatu penginjilan kalian. Tadinya jemaat senang, waktu mereka dengar itu sepatu penginjilan, udah gak gembira lagi. Astaga gawat, kalau tahu sepatu penginjilan, tadi aku gak ambil katanya. Wah kita kalau gak menginjil, kalau kita lagi pakai sepatu penginjilan gimana caranya? Akhirnya mereka pulang bawa sepatu penginjilan. Gembalanya bilang, mulai minggu depan bawalah 1 orang, membawa 1 orang. Akhirnya mereka pulang dan di rumah ketika Senin pagi mereka mau pakai sepatu yang lama, bukannya ada yang baru. Ya, orang Indonesia kan maunya pakai yang baru, akhirnya dia pakai yang baru. Di tengah jalan mereka baru ingat, astaga ini kan sepatu penginjilan. Kalau gak menginjil gak enak
dengan Pak Gembala. Akhirnya mau gak mau, mulai memberitakan Injil. Minggu depannya mereka 1 orang bawa 1. Kemarin yang hadir 150, akhirnya minggu di mana mereka datang sesudah mereka menginjil menjadi 300. Akhirnya minggu depan lagi menjadi 600. Minggu depan lagi sampai gerejanya tidak muat. Jadi Bapak Ibu berpikirlah untuk menjala dan menebarkan jalamu ke kanan. Bangku-bangku kosong ini bukan karena malaikat lagi duduk di sini. Ada gembala berkata, Pak itu bukan kosong, tapi malaikat lagi duduk di situ. Wah, bagaimana mungkin malaikat ikut ibadah duduk-duduk mereka penuhin bangku? Enggak. Isilah bangku-bangku kosong ini dengan hati yang rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang yang bisa engkau ajak ke sini. Dan jangan-jangan minggu depan kita akan dikasih sepatu. Jadi nanti kalau ditanya nomor sepatu, ingat nomor sepatu saya 42 Pak. Ya, lalu kita bergerak menginjil dan sampai gereja itu akhirnya membeli gereja yang baru yang lebih banyak daya tampungnya. Kita bisa seperti ini Bapak Ibu, belajar taat terhadap amanat agung, belajar taat untuk memberitakan firman, belajar taat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang bisa engkau bawa, di mana engkau bisa membawa mereka ke tempat ini. Ya, siapapun kita menjadi orang yang taat kepada komandan. Lalu kemudian yang ketiga, kalimatnya dikatakan untuk menjadi bersama-sama dalam sebuah keharmonisan. Kalimatnya dikatakan bukan hanya dengan menyucikan diri, bukan hanya dengan belajar taat, bukan hanya belajar tentang bagaimana kita membuat hati kita dijaga supaya tidak ada yang masuk hal-hal yang buruk. Lalu patuh kepada Tuhan. Yang ketiga dikatakan kepada kebenaran. Bukan hanya belajar hidup suci, hidup taat, tapi belajar juga hidup benar. Orang yang benar, maka berkat itu tidak kemana Bapak Ibu. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ya. Kalau berkat itu ada di atas kepala orang benar, maka pikiranmu gak mumet. Pikiranmu akan selalu diterangin. Pikiranmu akan selalu diterangi oleh Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia lepas kasih karunia yang membuat kita berbahagia. Ya. Jadi bahagia itu kita gak bisa beli di mana-mana. Masalahnya kita hidup di zaman jika kita nggak upload kebahagiaan, maka kita bisa dikira tidak bahagia. Makanya seringkali orang upload gitu ya kebahagiaan-kebahagiaan. Ya, padahal dia nggak bahagia sebetulnya. Ya. Sehingga banyak orang seringkali kelihatan seperti balon. Balon itu warnanya bagus, tapi dalamnya kosong. Jangan hidup seperti balon. Kita harus hidup seperti bola basket. Semakin dibanting, semakin kita lompat lebih tinggi. Ya. Tergantung apakah di dalam bola basket itu ada isinya apa enggak. Kalau bola basket itu tidak ada isinya, maka ketika dia dilempar, dia akan blep dan tetap di bawah. Tapi kalau bola basket itu ada isinya, dia dilemparkan ke bawah, maka dia akan memantul jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Apa isi hidup kita? Isi hidup kita adalah Tuhan. Tuhan harus ada di sini supaya kita bisa mengalami lompatan demi lompatan. Kita jadi orang yang bahagia. Kita nggak bisa menunggu untuk bahagia Bapak Ibu. Karena sulit untuk membuat kita berbahagia dari luar. Pada dasarnya bahagia itu selalu dimulai dari dalam. Kebahagiaan itu harus engkau usahakan. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli, makanya kita harus bisa mengusahakan kebahagiaan itu. Sehingga kita nggak boleh membenci orang, gak boleh dendam, gak boleh iri, karena itu adalah kunci dan pintu kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup Bapak Ibu sendiri. Kita bisa bahagia rupanya, tidak tunggu dari luar, dari uang yang banyak. Kadangkala Bapak Ibu, kita menjadi orang yang bahagia kalau kita tumpuk harta kita. Alkitab bilang, ya kekayaan yang sebenarnya itu bukanlah ketika kita menumpuk ya kekayaan itu sendiri. Kekayaan itu bukan bicara setumpuk uang. Tapi kekayaan itu berbicara tentang setumpuk tindakan yang kita lakukan. Apa artinya setumpuk uang? Alkitab berkata, orang yang kaya tapi menumpuk kekayaannya hanya untuk diri sendiri, maka itu bukan orang kaya yang pintar. Orang kaya yang pintar itu bukan orang kaya yang menumpuk kekayaannya.
untuk dirinya sendiri. Tapi orang kaya yang pintar adalah orang kaya yang mau melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Bantu saudaranya, bantu orang-orang yang bisa dibantu. Itu baru kaya yang pintar. Kenapa kaya yang pintar? Karena orang yang suka melakukan tindakan-tindakan kebaikan itu baru benar-benar kaya. Kalau orang yang menumpuk kekayaan itu hanya disebut sebatas kaya. Tapi orang yang melakukan tindakan kebaikan dalam kekayaannya itu dikatakan tambah kaya. Kenapa? Karena berilah maka kamu akan diberi. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lakukan 3 hal ini. Maka engkau akan dapatkan kalimat yang terakhir dikatakan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Maka ketika kita belajar menyucikan diri, belajar hidup taat, belajar hidup benar, maka kita bisa menjalin persaudaraan. Apa yang paling mahal dalam hidup kita sekarang? Yang paling mahal sekarang ini adalah persaudaraan. Sehingga jangan dengarkan kata orang, kita berdamai saja. Apalagi komen-komen orang. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat netizen, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ya. Sehingga jangan hidup karena komentar orang, hidup apa kata Tuhan saja. Kita menyucikan diri kita, kita taat, lalu kita belajar hidup benar. Kadang Tuhan ketuk hati kita. Kadang Tuhan ketuk untuk misi, kadang Tuhan ketuk untuk gereja, kadang Tuhan ketuk untuk mengasihi orang lain. Lakukan saja. Ikut dan taat dan melakukan kebenaran dalam hidup kita, itu adalah hal yang paling harus kita lakukan. Dalam hidup ini tidak ada yang paling penting yang harus kita lakukan, kecuali kita ikut apa maunya Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil sikap doa. Bapak Ibu, sama-sama kita katakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali Tuhan memberkati kita dan berkali-kali Tuhan menyertai kita. Nyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap akan percaya dan mengucap syukur. Ambil sikap doa, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kalau Tuhan tolong kita, dia bukan tolong sekali. Dia bukan tolong setiap kali, tapi dia akan tolong kita berkali-kali, berkali-kali. Dia akan tolong kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, terima kasih Tuhan, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, terima kasih Tuhan. Meskipun hatiku habis lenyap, terima kasih Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, berkali-kali Tuhan kau menolong kami. Haleluya. Berkali-kali kau menolong. Ya. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau hadir. Engkau ada. Tuhan Yesus yang setia. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Tuhan tolong kita untuk menyucikan diri kita. Tuhan tolong kita untuk menjadi taat, untuk melakukan kebenaran. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.
tak terjawab, meskipun batinku habis lenyap. Meskipun Tuhan tak menolongku, Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan berbuat meskipun baik. duri dalam daging, Saudara yang punya masalah, punya pergumulan, belajar menyucikan ku diri, tetap belajar taat sama memilih Tuhan, untuk belajar hidup dalam percaya kebenaran. dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun doaku tak terima terjawab, kasih Tuhan. Haleluya. meskipun hatiku habis lenyap, Belajar tetap percaya kepada Tuhan. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama kita berdiri. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali Tuhan menolong kami. berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Oh, Haleluya. dalam lembah gelap Engkau ada. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yesus setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang telah didapatkan Tuhan. Kamilah orang-orang yang akan belajar hidup suci, belajar taat, belajar hidup dalam kebenaran. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kami. Tuhan mendukung kami semua. Surga dukung kami, surga dukung keluarga kami, surga dukung gereja ini. Surga selalu menaruh perhatian atas hidup anak-anaknya. Engkau selalu menghadapkan wajahmu kepada kami dan memberikan banyak kasih karunia. Sehingga siang hari ini kami tidak lupa menyanyikan bahwa sudah berkali-kali Tuhan menolong kami. Kalau Engkau menolong kami bukan sekali, bukan setiap kali, bukan kadang-kadang. Tetapi berkali-kali kamilah orang yang menyaksikannya. Dengan mata kepala kami sendiri, kami mempunyai Tuhan yang baik dan berbuat baik. Turutlah bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Diberkati bersama lewat kebenaran firman Tuhan hambanya. Bapak Pendeta Julius Parapat, Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saatnya kita mau beri yang terbaik lewat persembahan kita. Rekan-rekan yang bertugas kami persilakan. Sambil kita saksikan tayangan pengumuman berikut. Silakan dari tim multimedia. Puji Tuhan. Shalom, saya Aileen dan berikut Duta Injil Open Volunteer 2026. Hari ini kami membawa kabar sukacita bahwa Open Volunteer 2026 sudah dibuka. Bagi jemaat yang berusia 17 sampai dengan 32 tahun dan rindu bergabung bersama kami dalam melayani, inilah saat yang tepat untuk jemaat sekalian mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berikut ini divisi yang akan dibuka, yaitu pertama, multimedia team. Bagi jemaat yang memiliki minat di bidang teknologi, kreativitas, dan juga produksi, jemaat sekalian dapat terlibat dalam pelayanan ini. Kedua, praise dan worship. Untuk jemaat yang memiliki talenta dalam bernyanyi dan bermain musik, kami membuka kesempatan untuk jemaat dapat bergabung bersama kami. Selain itu, kami juga membuka pelayanan untuk asyar dan glitter. Untuk info lebih lanjut, silakan scan barcode berikut ini.
jemaat sekalian dapat bergabung bersama kami dalam melayani Tuhan. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini ya, kami tunggu pendaftarannya. Demikian laporan berita pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali, ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30, ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Angkat pujian dengan rasa syukur. Amin, haleluya. Glory Tuhan. Yuk. Sama-sama katakan, yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Yuk. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Semua indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Nyatakan yuk, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan Yesus, thank you Lord. Mari sama-sama. Haleluya, amin. Lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalamnya yuk. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, seindah yuk. Nyatakan lebih indah kasih Yesus. Sama-sama, yes Lord. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus. Biar jemaat saja, jemaat Tuhan, angkat pujian kita, jemaat katakan setinggi-tingginya langit, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Sama-sama semua yuk. Boleh minta cintanya buat Tuhan yuk. Yes Lord, haleluya, bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pakai gerakan sama-sama semua. Siap buat Tuhan, katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah ya, seindah pelangi, nyatakan lebih indah kasih Yesus. Sama-sama Duta Injil kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Benar Tuhan ya, kasih Yesus, oh kasih Yesus. Benar Tuhan Yesus. Sekali lagi buat Tuhan bersuka cita. Nyatakan yes, amin. Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam yuk, dalam lautan, ya, lebih dalam
Sorak-sorai buat dia Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau layak terima semua pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau saja Tuhan dan tidak ada yang lain. Juru selamat, penebus yang empunya setiap pribadi kami, umat-Mu. Engkau hadir di tengah kami. Sejak awal tadi kami berhimpun hingga di akhir jam ibadah ini. Tuhan ada bersama kami semua. Bahkan Tuhan secara khusus sudah berbicara lewat firman-Mu. Tuhan terima kasih. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati kiranya hamba-Mu Pendeta Julius, Parapat yang Tuhan sudah kirim untuk sampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami pada siang petang ini. Segenap hidup hamba-Mu ini dalam tangan-Mu sepenuhnya. Bapa terima kasih, kami juga sehati terus berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Bangsa yang besar, negeri yang luas ini. Kami perlu Dikau Tuhan. Kami perlu Engkau dengan sangat. Engkau tahu secara persis keadaan bangsa kami, negara kami dan semua yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kami berseru kiranya Tuhan melawat negeri kami, bangsa kami, negara kami. Banjiri kiranya negeri ini dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Dengan belas kasihan Tuhan, dengan hujan keselamatan, dengan roh pertobatan. Biar ada takut akan Tuhan, landa setiap hati, khususnya orang-orang Kristen, apalagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang ada di posisi-posisi sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan, para pembesar bangsa, dan juga pihak swasta yang keberadaannya punya pengaruh atas nasib banyak orang lain. Oh Tuhan, landalah dengan roh takut akan kebenaran, takut akan Tuhan, supaya kami menjadi agen perubahan Tuhan, agar kami menjadi sungguh-sungguh berfungsi sebagai garam, sebagai terang di tengah-tengah bangsa ini. Indonesia perlu Injil, Indonesia perlu terang salib Kristus, dan Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kami. Berkati gereja Tuhan di mana-mana, secara khusus Gereja Duta Injil. Pakai gerejamu ini untuk memasyurkan nama-Mu. Pakai gerejamu ini untuk tuai jiwa-jiwa di zaman akhir ini. Pakai gerejamu ini untuk menyuarakan suara firman Tuhan, suara kebenaran di tengah-tengah bangsa ini, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, hamba-Mu Pendeta Hiswara Nata Wijaya, Ibu Roselin, dengan seluruh keluarga, anak menantu cucu, tangan Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Engkau berkuasa untuk menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup hamba-hamba-Mu ini. Biar nama Tuhan semakin dikenal dan dimasyurkan. Maka berkat-Mu pun turunlah atas segenap umat-Mu, kepada para hamba Tuhan, pengurus, pengerja, pelayan, sampai setiap anggota, anak-anak kecil, jiwa-jiwa baru, bahkan semua Tuhan sendiri yang berkati. Tuhan Yesus terima kasih. Sebentar kami langkahkan kaki kami keluar dari ruangan ini. Jika tadi ada yang datang bawa berbagai pergumulan, datang dengan berbagai persoalan, datang dengan beban mungkin, datang dengan permohonan dan pengharapan kepada Tuhan. Sebentar kami semua keluar sebagai orang-orang yang sudah menerima jawaban dan pertolongan Tuhan. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara, lagi sekali mari angkatlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri. Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kasih yang sejati dan kekal dari Bapa Sorgawi Pencipta dan Pemelihara hidup kita, serta campur tangan yang penuh dari Roh Kudus, turunlah berlimpah-limpah ke dalam hidup kita masing-masing, keluarga kita, seisi rumah kita, segenap aspek hidup kita, dari petang ini senantiasa tak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah kiranya. Kita semua sama-sama katakan. Amin. Happy Sunday, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih amin, haleluya Tuhan. dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah, Indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. sama-sama semua yuk. Kasih Yesus, Oh kasih Yesus,
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Puji Tuhan Yesus lagi ya. Come on singers. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih